Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Ya, mata kuliah kita itu sejarah Islam Nusantara. Ya, jadi pembahasannya itu mulai dari bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara dan bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Sampai saat ini kemudian Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Nusantara. Tentunya hal itu memerlukan proses dan tahapan-tahapan yang tidak mudah ya. Maka dari itu mata kuliah ini kemudian akan mengupas terkait dengan bagaimana tumbuh kembangnya Islam di Nusantara. Nah, materi kita yang pertama itu terkait dengan Islamisasi Nusantara. Bagaimana proses Islamisasi Nusantara. Oke, ulasan yang akan saya berikan ini singkat saja ya, karena kita waktunya juga terbatas. Intinya saya akan memberikan poin-poinnya saja, poin-poin atau alur alur sejarahnya itu seperti apa ya. Untuk nanti lebih rincinya, untuk pengembangannya atau mungkin dalam pemecahan sebuah masalah yang kemudian muncul dalam pemikiran-pemikiran kalian, itu nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Dan kemarin juga sudah melakukan diskusi ya, saya lihat diskusinya juga sudah lumayan, maksudnya sudah bisa menawarkan sebuah respon yang positif begitu ya. Karena begini, ketika kita mendapatkan suatu mata perkuliahan, itu bukan berarti setelah itu kita mengetahui semuanya. Kenapa? Karena memang realitas yang ada di dalam masyarakat itu lebih beragam ya. Jadi di sini yang perlu kalian pahami bahwa prinsipnya itu seperti apa ya. Kalau kita bicara tentang sejarah, berarti paling tidak kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi di masa lampau untuk kemudian kita jadikan sebuah pelajaran ya, dan kita ambil hikmahnya, dan hikmah ini yang kita gunakan untuk memformulasikan atau ya, untuk memformulasikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, atau ya itu dijadikan sebagai sebagai pelajaran ya, untuk kemudian kita mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini. Itu kalau kita belajar sejarah. Jadi memang kalau misalkan ada yang tanya kenapa dulu misalkan kenapa Islam itu disebarkan oleh masyarakat, misalkan ada yang dari India, ada yang dari Gujarat, Gujarat India, kemudian dari Arab, kemudian dari Cina, ataupun dari Persia begitu ya. Kenapa bukan dari Afrika begitu? Nah, itulah hal-hal yang kemudian dalam sejarah itu perlu dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita belajar tentang sejarah, kita sebetulnya tidak cukup hanya membaca satu referensi saja. Kenapa? Karena biasanya buku sejarah itu tergantung siapa yang menulisnya. Maksudnya bahwa subjektivitas dari penulis itu biasanya tetap ada begitu ya. Jadi memang lebih baik ketika kita membaca buku sejarah itu lebih baiknya itu lebih dari satu. Jadi kita bisa mengkolaborasikan, kita bisa mengkonstruk sebuah pengetahuan yang memang utuh begitu dari berbagai sudut pandang. Jadi kita tidak hanya terjebak dalam satu sudut pandang saja ya. Yang pertama kita bicara tentang awal masuknya Islam ke Nusantara ya. Ada berbagai pendapat ya terkait dengan hal itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam itu masuk dibawa oleh pedagang dari India. Ada yang mengatakan dari Arab,
ada yang mengatakan dari Persia, bahkan ada yang mengatakan dari Cina, ya. Yang mana Bu yang betul gitu ya? Ini bukan persoalan betul kita berbicara ini ya, karena memang begini, karena memang pada saat itu kelemahannya ulama-ulama atau bukan ulama, tokoh-tokoh pada saat itu ketika Islam masuk, mereka itu tidak mengutamakan atau mereka tidak memahami pentingnya menulis sebuah sejarah. Ya, jadi betul-betul memang tidak ada tulisan ataupun ya, tulisan ataupun ya teks-teks ya yang mereka kemudian tinggalkan terkait dengan tepatnya kapan Islam masuk ke Nusantara. Tetapi kalau misalkan kita pahami bahwa dari abad ke-7 ya, dari abad ke-7 sampai ke abad 13 itu merupakan awal itu merupakan saat-saat di mana Islam mulai datang ke Nusantara. Ya, sedangkan di abad ke-13 sampai ke-16 itu Islam sudah mulai mapan di sini. Artinya mapan bahwa Islam sudah mempunyai lembaga. Ya, lembaga dalam artian seperti kerajaan, kerajaan Islam itu kan juga lembaga ya, institusi kelembagaan. Nah, baru setelah abad ke-16 sampai sekitar abad ke-19 atau 16 dan seterusnya itu Islam sudah mulai berkembang begitu ya. Jadi yang bisa kita pahami bahwa baik kita tidak bisa menentukan yang mana yang kemudian yang pasti apakah India, apakah Cina, apakah Arab ataupun Persia ya. Tapi yang kita pahami bahwa di kisaran antara abad ke-7 sampai ke-13 itu merupakan saat-saat di mana Islam mulai dikenalkan atau proses Islamisasi Nusantara itu ya sekitar abad 7 sampai ke 13. Persoalan siapa yang datang terlebih dahulu itu kita belum bisa memastikan karena juga banyak tokoh yang membahas terkait dengan hal ini. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu kita memberikan fase-fase saja ya. Itu fase-fasenya terkait dengan Islamisasi Nusantara. Dan kemudian siapa yang membawanya begitu kan? Siapa yang membawanya? Yang membawanya itu kemarin sudah kita bahas. Yang pertama itu dari kalangan pedagang. Ini jelas karena penyebaran Islam yang pertama itu di daerah pelabuhan ya. Pelabuhan merupakan tempat yang paling strategis untuk melakukan perdagangan. Perdagangan dari mana? Dari satu negara dengan negara yang lain. Jadi pelabuhan merupakan tempat transit yang strategis, sehingga di sini terjadi banyak sekali seperti akulturasi begitu ya, akulturasi kebudayaan, ya seperti Islam ini sendiri juga lahir karena adanya interaksi para pedagang dengan masyarakat Nusantara yang ada di pesisir pantai atau di pelabuhan begitu ya. Itu yang pertama pedagang. Kenapa? Karena biasanya ketika mereka berdagang, mereka singgah di pesisir pantai dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka kemudian menikah dengan wanita atau perempuan yang ada di tempat tersebut. Kalau di sini berarti di Nusantara ya. Kemudian setelah menikah, kemudian mereka mempunyai keturunan. Nah, setidaknya ketika seorang pedagang itu menikah dengan seorang perempuan, ini merupakan metode yang paling efektif dalam penyebaran Islam. Kenapa? Karena Karena jelas ya ketika suaminya itu Islam, paling tidak istrinya itu kan akan mengikuti suami dan kemudian keturunannya itu juga akan menjadi atau akan menganut agama yang sama yaitu Islam. Nah, ini kemudian nyambung lagi ke saluran yang kedua yaitu perkawinan. Setelah perdagangan, kemudian perkawinan. Ini menjadi salah
satu cara metode yang paling efektif ya. Setelah perkawinan itu yang selanjutnya itu juga bisa melalui pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena yang namanya pendidikan, yang namanya pesantren begitu ya, begitu setelah Islam berkembang di Indonesia atau setelah masyarakat mengenal Islam, muncullah yang namanya ulama-ulama atau kiai-kiai ya. Nah, kiai-kiai inilah yang kemudian membuka pesantren, surau ataupun halakoh begitu ya untuk menyebarkan agama Islam. Lah disinilah kemudian pendidikan itu juga berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya itu seperti kesenian. Kesenian itu contohnya seperti apa? Ya seperti kita tahu seperti yang dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh para wali. Para wali itu kan menggunakan salah satunya metode kesenian ya. Maksudnya menggunakan kesenian itu sebagai salah satu metode untuk mensyiarkan agama Islam begitu ya. Jadi memang terdapat beberapa saluran-saluran atau metode-metode dalam menyebarkan agama Islam begitu ya. Yang selanjutnya ini ada lagi yaitu tasawuf ya, tasawuf. Tasawuf ini juga menjadi salah satu jalan atau metode yang digunakan untuk mensyiarkan agama Islam. Kenapa tasawuf? Karena ternyata sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara ini kan coraknya memiliki corak Hindu-Buddha ya, budayanya dan agamanya. Dan tasawuf ini itu juga ajarannya itu lebih ke arah mistik ya. Jadi mereka cenderung lebih bisa menerima ajaran-ajaran ini. Nah, ajaran tasawuf ini dari mana, Bu? Kok tiba-tiba ada ajaran tasawuf begitu ya? Ajaran tasawuf ini dibawa oleh para tokoh-tokoh muslim yang mereka belajar ke Mekah. Yang belajar ke Mekah, kemudian mereka belajar tasawuf atau sufisme, dan kemudian ketika mereka kembali, mereka menyebarkan ajaran ini kepada masyarakat Nusantara. Dan masyarakat Nusantara itu cenderung lebih bisa menerima karena ya kalau dalam tasawuf itu kan memang ya kita diajarkan untuk ilmu-ilmu tentang kebatinan begitu ya. Nah, ini sangat sejalan dengan karakteristik masyarakat Nusantara yang sebelumnya menganut corak Hindu-Buddha ya. Itu yang perlu kita pahami. Yang selanjutnya pemahaman yang selanjutnya sebentar. Ya, jadi itu terkait dengan perkembangan ya. Perkembangan Islam atau mulai awal datangnya Islam ke Nusantara, yaitu pada sekitar abad ke-7 sampai ke-13. Nah, di awal abad ke-13 itu sudah mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Ya, kita tahu bahwa sebelum Islam datang, kerajaan-kerajaan di Nusantara itu kan coraknya Hindu-Buddha ya. Setelah Islam datang pada abad ke-7 sampai ke-13, Islam baru mulai menata diri misalkan ya, menyesuaikan diri. Baru ketika abad ke-13 Islam sudah mulai mapan dan sudah mulai mendirikan sebuah kerajaan atau institusi kelembagaan seperti kerajaan-kerajaan Samudra Pasai yang ada di Sumatera, kemudian kerajaan Demak yang ada di Jawa, kemudian kerajaan Ternate Tidore, dan kemudian kerajaan-kerajaan yang lain. Ini mengindikasikan, ini sekitar abad ke-13 sampai ke-16. Ini mengindikasikan bahwa pada saat itu Islam sudah mulai mapan dan sudah mulai bisa berkembang dengan baik di dalam di Nusantara begitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas yaitu setelah setelah kerajaan Islam itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Nusantara,
ya, Islam sudah mulai menyebar ke seluruh pelosok Nusantara sampai ke pedalaman, bukan kemudian konflik itu tidak ada. Konflik itu ada. Justru ketika Islam itu mulai datang, ketika Islam sudah mulai berkembang, di sini masuklah para kolonial, ya, para penjajah yang menjajah negeri Nusantara dari mulai Portugis, Belanda, Jepang, begitu ya. Yang pertama itu kedatangan Portugis. Portugis awalnya mereka ya sama, mereka pada awalnya itu berniat ingin melakukan perdagangan, begitu ya. Tapi pada selanjutnya ternyata mereka melakukan kolonialisme dan imperialisme, ya. Dan ini dilakukan oleh mereka dengan memanfaatkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Caranya seperti Belanda misalkan. Belanda pada saat itu berniat ingin melakukan perdagangan awalnya, tapi kemudian niat itu berubah. Bukan hanya perdagangan, tapi Belanda ingin melakukan monopoli terhadap perekonomian di Nusantara. Ini yang kemudian mendorong Belanda untuk membentuk VOC, ya. Nah, dibentuknya VOC ini itu menjadi awal mula konflik antar kerajaan Islam di Nusantara. Kenapa? Karena VOC itu menerapkan strategi divide et impera, masih ingat ya, politik adu domba, ya. Jadi mereka itu memanfaatkan kondisi sosial, politik ekonomi, ya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara supaya mereka itu saling berebut antara satu dan yang lainnya. Ketika mereka memperebutkan wilayah atau wilayah perdagangan, begitu ya. Kemudian Belanda ini akan memihak salah satu kerajaan, ya. Ketika Belanda memihak salah satu kerajaan, maka otomatis kerajaan tersebut mempunyai kekuatan yang besar. Kemudian kerajaan lawannya itu pastikan kalah. Nah, setelah misalkan kerajaan A menang, kerajaan A itu ada di pihak Belanda. Nah, setelah menang, setelah itu Belanda itu kemudian menguasai kerajaan A ini, ya. Maksudnya kerajaan A ini harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Belanda. Nah, inilah yang kemudian kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara itu kemudian dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung. Dan di sisi lain, karena kondisi sosial, politik, ekonomi antara kerajaan Islam yang satu dengan kerajaan yang lain itu juga tidak baik, ya. Tidak baiknya karena awal tadi itu adanya politik divide et impera tadi itu, ya. Ini yang menyebabkan adanya perpecahan di antara kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Itu, ya. Dan setelah kemudian Belanda itu berhasil menguasai Nusantara, begitu ya, maksudnya melakukan kolonialisme dan imperialisme, datanglah seorang tokoh yang namanya Snok Humroch, masih ingat ya? Nah, Snok Humroch ini mengatakan bahwa Snok Humroch ini mempunyai pemikiran bahwa barangkali muncul sebuah kekhawatiran bahwa masyarakat Islam yang ada di Nusantara ini kalau tidak dikendalikan, mereka akan melakukan sebuah pemberontakan untuk menyerang Belanda, ya. Kenapa? Karena pada saat itu peran ulama itu begitu penting, ya. Peran ulama itu begitu penting. Ulama ini tidak hanya menjadi tokoh dalam masyarakat, tapi juga dalam birokrasi, ya. Seperti negara-negara Islam, misalkan Hamzah Fansuri, kemudian Al-Sumatrani, Al-Singkili, begitu ya. Mereka, beliau-beliau ini kemudian menjadi penasehat-penasehat para raja. Ini berarti bahwa peran ulama pada saat itu tidak hanya mereka bergerak di bidang politik, tapi mereka juga dekat dengan masyarakat, ya, masyarakat
kecil. Nah, ini yang menyebabkan kalau misalkan itu tidak dikendalikan, bisa saja ulama-ulama ini kemudian nanti akan mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Di sini Sunok Hungroj kemudian menawarkan yang namanya konsep politik Islam. Awalnya niatannya bahwa dia mengatakan dia ingin memberikan apa ya namanya mengasosiasi masyarakat Islam yang ada di Nusantara. Intinya ingin memberikan wadah begitu ya, ingin memberikan apa namanya kebebasan, sedikit kebebasan. Meskipun itu merupakan sebuah kamuflase begitu ya. Pada intinya Sunok Hungroj ini menginginkan bahwa masyarakat Islam itu di bawah kendali Kompeni Belanda ya. Hungroj ingin menjadikan masyarakat Islam yang ada di Nusantara itu ke barat-baratan begitu. Mereka misalkan mereka mempunyai pemikiran yang sekuler begitu ya, kemudian individualis dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang diambil oleh Hungroj pada saat itu ya. Yang pertama itu dari bidang agama murni atau ibadah. Jadi orang-orang Islam yang ada di Nusantara, mereka boleh belajar, tapi misalkan kita hanya belajar agama, ya agama saja begitu, tidak boleh terjun ke dunia politik begitu. Kemudian yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan, ya. Jadi ulama-ulama pada saat itu boleh bergerak hanya di bidang sosial kemasyarakatan. Contohnya mereka di bidang kesenian, di bidang sastra begitu, itu boleh. Tapi kalau di bidang politik itu tidak boleh. Kemudian yang kalau di bidang politik itu menuntut adanya syarat-syarat tertentu ya, intinya mempersulit begitu ya. Nah, ini yang kemudian mempersempit ruang gerak ulama-ulama yang ada di Nusantara. Tetapi yang namanya jalan itu selalu ada ya. Ternyata langkah-langkah yang diambil oleh Hungroj yang awalnya itu berniat untuk untuk mengendalikan umat Islam yang ada di Nusantara, ternyata itu berkebalikan ya. Misalkan begini, masyarakat Nusantara itu tidak boleh terjun ke dunia politik atau kita tidak boleh mendapatkan pendidikan selain pendidikan yang ada di Belanda dari Kompeni Belanda. Tetapi kita diperbolehkan untuk melakukan haji karena haji itu masih ranah keagamaan. Dan ternyata haji itu kita berangkat ke Mekah ya di sana. Di sana kita bertemu dengan banyak pemikir-pemikir Islam, para intelektual Muslim, dan di sana kita bisa bertukar pendapat, argumen, tukar keilmuan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya para pembaharu Islam seperti Hamzah Fansuri, kemudian Al-Sumatrani, Al-Singkili begitu ya. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya para pembaharu-pembaharu Islam dan ini tidak disangka-sangka oleh Hungroj ya. Dan selanjutnya pendidikan yang diadakan oleh kolonialis Belanda itu justru membuka semangat nasionalisme para cendekiawan-cendekiawan Muslim yang ada di Indonesia. Setidaknya mereka tahu atau merasakan bahwa mereka itu mempunyai rasa cinta terhadap Nusantara. Nah, dua hal inilah yang kemudian menjadi awal lahirnya di abad ke-18 membuka awal lahirnya kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional inilah yang nanti menjadi cikal bakal awal kemerdekaan, merintis kemerdekaan Indonesia begitu ya. Jadi memang sebelum kemerdekaan ketika sudah lahir para pembaharu dan jiwa nasionalisme itu juga sudah lahir, dari sinilah mulai muncul seperti organisasi-organisasi Sarekat Islam, kemudian Sarekat Dagang Islam, kemudian Jamiah Al-Khair, Al-Irsyad,
kemudian Muhammadiyah. Muhammadiyah inilah yang nantinya itu mempelopori lahirnya sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan antara sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan barat, dengan harapan bahwa kita itu mempunyai pemikiran yang maju, yang lebih modern, ya, yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan setelah itu baru kemudian lahirlah Nahdlatul Ulama, ya, NU, ya, pada tahun berapa kalau Muhammadiyah itu lahir 1912, berarti untuk NU itu 1926. Nah, ini sangat luar biasa ya pada saat itu untuk membentuk tradisi keulamaan di Nusantara itu mulai tumbuh pada saat ini sampai kemudian mereka meraih kemerdekaan karena mereka bersatu untuk memerdekakan Nusantara. Nah, setelah Nusantara merdeka, ada beberapa konflik yang terjadi, ya, itu dinamika-dinamika konflik ya yang biasa terjadi. Tetap ada konflik antara ada konflik-konflik terkait dengan Islam komunis, Islam liberal begitu, sampai pada masa Soeharto itu kemudian kita tidak diberikan ruang gerak yang cukup luas untuk para ulama ini, tidak diberikan ruang gerak yang cukup luas karena dianggap kita itu mengancam tatanan pemerintahan yang ada. Jadi pada saat itu orang Islam yang ada di Nusantara itu dianggap ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara Islam. Inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran terhadap pemerintah dan membatasi ruang gerak orang-orang Islam di Nusantara. Sampai akhirnya ya masa Soeharto, kemudian sampai saat ini. Nah, itu singkatnya untuk bidang pendidikan sendiri. Bidang pendidikan itu awalnya, kalau dalam bidang pendidikan, awal itu kita mengenal sistem pendidikan pesantren. Ya, awal mula Islam masuk ke Nusantara. Pesantren, surau, kemudian kita melakukan punya sistem halakoh ya di masjid-masjid. Jadi masjid itu masih menjadi pusat halakoh atau pusat pembelajaran, pusat pendidikan ya pada saat itu. Sampai di Jawa itu ada pengajian Al-Quran, kemudian ada yang dinamakan nggon ngaji begitu ya. Maksudnya bahwa sistem pendidikan pada saat itu ya disebut seperti itu, pengajian Al-Quran. Mereka mengaji, mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari syariat Islam begitu. Itu di masjid. Sampai kemudian setelah lahirnya Muhammadiyah yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, inilah baru dirintis sebuah sistem pendidikan yang lebih modern ya. Yang lebih modern yang lebih modern seperti madrasah diniyah. Madrasah diniyah inilah yang kemudian setelah merdeka pemerintahan Soekarno itu membentuk sebuah kementerian, yaitu Kementerian Agama. Baru setelah adanya Kementerian Agama ini lahirlah madrasah-madrasah seperti MI ya, madrasah sampai kemudian perguruan tinggi Islam. Ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang begitu ya. Jadi memang ini sebuah proses Nusantara itu kemudian bisa menjadikan Islam sebagai agama yang mayoritas di Nusantara. Itu tentunya itu juga mempengaruhi corak-corak budaya dan tradisi yang ada di Nusantara. Seperti arsitektur, itu jelas ada pengaruh dari misalkan Cina atau Persia atau Arab atau India. Ya, seperti cerita-cerita kesenian, Mahabharata, Ramayana, itu kan juga diadopsi dari India. Kemudian seperti arsitektur masjid, itu beberapa ada yang mengadopsi dari arsitektur Persia atau Yunani begitu ya. Kemudian Arab itu juga
sama seperti itu. Jadi ada akulturasi budaya, asimilasi dan akulturasi di sini. Bagaimana kemudian ulama ini juga menjadi salah satu tokoh yang punya peran dalam membentuk sebuah tradisi atau kebudayaan dengan corak Nusantara yang khas begitu ya. Jadi unsur-unsur yang ada seperti Arab, Persia, India, Cina itu tidak hilang, tapi menyatu menjadi satu, menjadi sebuah budaya. Budaya apa? Budaya Nusantara. Nah, inilah yang kemudian memunculkan istilah Islam Nusantara, karena Islam itu yang ada di Nusantara itu terbentuk dari banyak unsur ya. Nah, disinilah yang kemudian melahirkan sebuah istilah Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara di sini itu bukan sebuah aliran baru, tapi ini merupakan jati diri kita yang sebenarnya. Karena memang ini sudah terbentuk berangsur-angsur dari periode ke periode, maksudnya dari awal Islam masuk sampai sekarang. Jadi memang ini sudah menjadi, ibaratnya sudah menjadi karakter kita, sudah menjadi jati diri kita. Jadi kalau itu dihilangkan, ya kemudian kita tidak akan mempunyai jati diri kita yang sebenarnya. Ya, maksudnya di sini ketika Islam yang ada di Nusantara kemudian diarabkan semua, atau misalkan diindiakan semua, itu kan kemudian secara tidak langsung itu menghilangkan sebagian jati diri kita sebagai masyarakat Nusantara gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak bisa singkat ya, karena memang ini perlu sebuah alur pemikiran yang cukup detail. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.